Nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seribuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Yono, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat, semangat. Semangat, semangat terus. Ya, Biarpun semangat terus. pandemi masih berlangsung, tapi semangat terus. Iya, karena kan masalah ekonomi sudah ditangani Bu Sri Mulyani. Nah, sudah. Terus, Masalah Oke. lainnya sudah ditangani, jadi kita nggak perlu nangani itu lagi. Kita tetap menangani diri sendiri aja lah. Tapi bukan nangani yang begini dong. Baik. Itu ngamplengi namanya. Oke, Prof. Yono, seperti Ya. kita ketahui sekarang isu COVID-19 bergeser ke klaster keluarga. Klaster keluarga menjadi tempat penularan. Di Jakarta dan di beberapa kota besar lainnya itu sudah sedemikian rupa. Nah, kita kepengen tahu nih Prof, seperti apakah yang terjadi di Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Silakan Prof. Oke, baik. Jadi gini, saya perlu memberitahu teman-teman sekalian semuanya ya yang ikut menyaksikan dan nanti mungkin juga ini dalam di YouTube supaya tahu bahwa gini, intinya klaster adalah ya, infeksi yang terjadi di satu kelompok diawali oleh satu orang, katakanlah begitu, kemudian orang ini menularkan di kelompoknya itu. Karena ada misalnya contoh, ya misalnya satu klaster disebut, ada orang menyebutnya klaster, latah menyebut klaster. Padahal kelompok itu mendapat infeksi dari luar semua. Saya kasih contoh, waktu itu pernah ada di PT Pusri. Di PT Pusri itu ada 8 yang kena. 8-nya itu kena semua dari luar. Nah, jadi bukan klaster namanya, gitu ya. Yang dimaksud klaster itu adalah contoh yang sekarang pembicaraan kita klaster keluarga. Seorang anggota keluarga kena, misalnya dia dari perjalanan, bapaknya lah dari perjalanan dapat kena infeksi COVID. Kemudian bapaknya menularkan ke istrinya, kemudian ke seluruh anak-anaknya, maka itu disebut klaster. Jadi saya luruskan itu klaster. Nah, adapun klaster family atau klaster keluarga itu adalah klaster yang punya urutan vertikal. Vertikal itu artinya orang tua anak atau anak orang tua, itu vertikal. Kemudian memang karena di keluarga biasanya punya pembantu, ada yang horizontal, tapi horizontalnya sampai pembantu. Jadi kalau misalnya ini menulari tetangga atau sana, itu bukan namanya klaster keluarga. Yang maksud klaster keluarga adalah vertikal, dari orang tua ke anak atau anak ke orang tua atau antar saudara di anak-anak itu, atau paling jauh adalah menulari siapa yang tinggal juga di rumah itu, pembantu. Oke, nah kemudian kita sendiri sebenarnya klaster keluarga atau family cluster ini bukan hal baru. Itu penelitian di awal itu di Wuhan sudah dilakukan pada bulan Maret. Jadi bulan Maret sudah ada identifikasi klaster keluarga. Dan kemudian kalau kita buka data Sumatera Selatan, ternyata pola keluarga ini sudah muncul sejak bulan April itu. Tapi kita belum itu, kira-kira waktu itu kita masih banyak pemahaman belum bagus, jadi kita ngomong masalah ini aja, kita bicara masalah COVID aja belum banyak paham, apalagi mau dititipkan dan klaster keluarga waktu itu. Nah, jadi bulan April itu kalau saya lihat data-data kembali ke belakang itu sudah ada itu yang sekeluarga itu, artinya dari satu orang menjadi ketularan berapa orang di keluarga itu sudah ada, Dan terakhir saya sendiri mencatat kalau di rumah sakit kami itu kemarin, yang terakhir sekarang kami masih merawat ada seorang bapak dari perjalanan ke Semarang, kemudian dapat positif positif, kemudian dia ada gejala, kemudian menular kepada istrinya kemudian entah seperti apa siapa yang menularkan, tapi kemudian juga menular ke anak-anaknya. Jadi sekarang 5-5-nya kami sedang merawat, begitu ya, walaupun dengan gejala ringan sampai sedang, tapi intinya itu yang disebut sebagai klaster keluarga. Jadi kalau dibilang di Sumsel nggak ada sejak dulu kira-kira, cuman ramai kita bicarakan sekarang karena ada salah paham.
Katanya klaster keluarga sama dengan asimptomatik atau tanpa gejala. Bukan. Klaster keluarga, contoh yang awal banget disebut klaster keluarga di Wuhan, itu mulai dari ada di antara anggota keluarga itu yang bergejala sampai yang berat, dan juga yang tidak bergejala. Jadi bukan masalah gejalanya, tapi masalah sumber penularannya ada di keluarga itu. Tolong dicamkan itu. Oke. Jadi sekalipun misalkan yang pertama kali kena itu didapatkan dari orang luar, ya Prof, dari orang luar itu kan import ya? Iya, benar. Itu import. Kemudian kena kepada salah satu anggota keluarga dan kemudian kalau tidak terlalu berat misalkan atau yang disebut dengan gejala ringan, itu seberapa besar atau seberapa gawat bisa menularkan? Oke. Jadi udah jelas kita harus tegas ya, jangan ada ragu-ragu gini loh. Jadi kalau yang tanpa gejala WHO sendiri sudah merilis dan saya sendiri juga secara keilmuan udah mempelajarinya plus secara pengalaman saya catat. Sekarang sudah lebih dari 2.000 sampel kami periksa dan kemudian yang positif sekitar 200-an. Maka itu kami periksa yang 200-an ini seperti apa? Ternyata yang betul-betul konfirmasi menular itu hanya yang dari yang bergejala. Cuman kadang-kadang gejala ini nggak disadari. Gejala ini nggak disadari. Misal contoh, gejalanya cuma ringan, saya cuma demam sehari. Lah ya itu gejala namanya kira-kira itu. Yang itu bisa menular. Tapi tegas juga, tanpa gejala sama sekali nggak nular. Ada ini kejadiannya. Saya punya tuh 2 minggu yang lalu, sekarang udah negatif. Itu satu keluarga juga itu. Ya, satu keluarga juga itu positif. Maaf, bukan satu keluarga. Kepala rumah tangganya positif, kemudian dia bergaul aja sama keluarganya tetap, tapi keluarganya semua negatif. Anak istrinya, padahal tuh ya namanya satu rumah satu, apalagi karena itu nggak menular gitu. Karena memang betul saya pantau orang ini betul-betul nggak ada gejala. Bahkan dia aja nggak tahu kalau dia tuh kok ketularan, kok positif, kira-kira begitu. Jadi beda kontras sama yang sekarang saya rawat yang 5 orang tadi, itu memang ada gejala. Saya tanya gimana setelah pulang dari Semarang. Pulang dari Semarang demam-demam nih, tapi sebentar kok, cuman sehari 2 hari lah. Ya itu waktu itu lah. Itu gejala. Jadi gitu. Kalau ditanya seberapa gawat ya intinya gitu kira-kira. Kemudian dalam penelitian banyak tempat juga bahwa klaster keluarga ini yang paling berbahaya adalah ketika di keluarga itu ada 2 keadaan. Satu namanya komorbid. Komorbid itu artinya komorbid itu punya penyakit sebelumnya. Yang kedua punya koinsidens, yaitu terjangkit penyakit lainnya. Bukan punya sebelum tapi terjangkit. Yang contoh di keluarga ada yang kena usus buntu, itu namanya koinsidens. Kalau tadi di keluarga ada yang kencing manis, itu namanya komorbid. Jadi beda ya, komorbid sama koinsidens. Ya. Itu bahaya kalau di keluarga, kalau ada klaster keluarga ada yang begitu ya bahaya, gitu kan? Nah, Prof, di mana namanya? Menurut yang beberapa yang saya baca, referensi yang saya baca, itu katanya menurut sumber tersebut dapur dan kamar mandi menjadi tempat virus yang paling utama, artinya semakin bisa menyuburkan corona. Bagaimana penjelasannya? Ya, jadi gini, itu juga perlu pembuktian. Yang saya baca atau yang saya ketahui, termasuk ini dalam bidang ilmu mikrobiologi namanya, itu adalah namanya vomit. Jamur, apa? Putus ya? Ya. Putus ya? Putus, Prof. Sinyal kayaknya. Oke. Jadi netizen sekalian, kita memang seringkali masih bingung ya, biarpun COVID-19 ini, pandemi ini sudah berlangsung 6 bulan di seluruh dunia. Termasuk tentu adalah di Palembang, Sumatera Selatan. Dan kabar tentang klaster keluarga yang sekarang merebak ini menjadi hal yang menakutkan boleh dibilang bagi kita semua. Tetapi memang penjelasan-penjelasan itu nggak bisa sampai kepada kita semua secara utuh.
Makanya kita perlu menghadirkan Profesor Yono sebagai pakar mikrobiologi untuk menjelaskan kepada kita bagaimana itu bisa seberapa gawat atau seberapa ringan ya. Paling tidak kita bisa jadi tahu dan tidak perlu terlalu takut, karena kalau takut kemudian kita menjadi berlebihan dan akhirnya juga merugikan kita semua. Sayangnya dengan Profesor Yono masih putus, mungkin sinyalnya kurang bagus di Komplek Pusri. Profesor Yono adalah Direktur Rumah Sakit Pusri. Sehari-hari beliau bertugas di sana dan beliau juga pernah menjadi juru bicara utama gugus tugas pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bidang penanganan COVID-19. Sayang kita belum bisa tersambung. Apakah ada pertanyaan dari netizen? Belum ada. Jadi siaran ini tentunya bisa disaksikan langsung di IG Live, Seripo, Sriwijaya Post, dan juga Tribun Sumsel. Juga tentunya di YouTube-nya Seripoku TV dan di Tribun Sumsel. Dan tentu biasanya ini selalu ada di platform cetak. Jadi kelebihan dari Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel, kami memang hadir pada semua platform. Platform yang mainstream seperti itu kami menyebutnya, tetapi juga platform yang sosmed, yang anak-anak zaman sekarang senantiasa mengonsumsinya setiap saat. Bukan setiap hari lagi, tapi saya bilang setiap saat. Ini kenapa kita belum tersambung ya dengan Prof. Yono ya? Bolehkah saya telepon sebentar Prof. Yononya? Coba kita telepon. Kenapa bisa putus? Sudah nyambung Yud? Apa karena belum makan pempek ini, Prof. Yono? Gimana Prof? Putus? Kok putus? Oke, lanjut. Ya, baik. Alhamdulillah, kita akan lanjut lagi dengan Prof. Yono. Silakan loh ya kalau mau tanya-tanya, karena pemahaman ini hanya bisa kita terima dengan utuh ini dari pakarnya, ya kan? Dari pakarnya, yaitu tentu adalah Profesor Yono. Profesor Yono bukan hanya sekadar profesor, tetapi beliau juga adalah seorang kiai haji, ya, karena penguasaan agama dan memang anak ponpes, dan kemudian punya sekolah alam, dan banyak menyebarkan banyak syiar tentang Islam. Mudah-mudahan bisa segera. Kita bisa tampilkan terlebih dahulu mungkin Yud tentang berita-berita di online kita, Seripo ataupun Tribun Sumsel, tentang klaster keluarga. Bisa di-search aja, dicari dulu gitu ya. Di-search klaster keluarga. Selain klaster keluarga, tentu sekarang ini kita mendapatkan kabar dari Mendagri bahwa sedikitnya ada 70-an bakal calon kepala daerah yang jelas-jelas Oke, kita lanjut lagi. Nanti kita akan tanyakan juga ke Profesor Yono tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para bakal calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan ketika kampanye dan segala macam. Oke, silakan Prof. Tadi pertanyaan saya sampai mana ya? Tadi udah dijawab tadi selesai, tapi terus plek gitu kan hilang tadi kan ya? Iya, cuma nanya apa udah lupa jadinya. Oke, Prof. Tapi gini ya, ini ya, boleh dibilang baterai drop ini jadi lari tadi nyari baterai dulu. Okay. Oh ya Allah. Oke. Jadi begini, ini masih sering kali menimbulkan kebingungan ya. Ketika seorang anak misalkan dia dinyatakan hasil swabnya dinyatakan positif, ya kan? Dinyatakan positif. Apa yang harus dilakukan oleh orang serumah itu? Sementara anak tersebut oke, dia pasti ada gejala pada awalnya. Kalau tidak ada gejala itu kayaknya kita ignore ya, mengabaikan ya. Demam 1 hari 2 hari itu kan gejala juga kan Prof. Tetapi kemudian dengan perjalannya waktu
imun kemudian muncul, gitu kan? Tetapi dia harus swab dan kemudian hasil swab masih menunjukkan dia positif, sehingga dia harus isolasi lagi, perlu waktu lagi, dan akhirnya negatif. Apa yang harus dilakukan oleh anggota keluarga lainnya? Oke, baik. Tolong dipahami bahwa penyakit COVID-19, penyakit ya saya bilang ya, artinya yang bisa sampai sakit itu urutannya ada 3. Urutan pertama namanya flu-like illness. Flu-like illness atau influenza-like illness, sama. Ya, jadi itu 1 minggu. Itu 1 minggu. Jadi mulai dari kena pertama, entah infeksinya kapan dia nggak tahu, tapi kemudian selama 1 minggu itu namanya flu-like illness. Nah itu pada saat itu kalau timbul gejala virus sedang tinggi-tingginya, saat itu sedang menular. Jadi kalau saat seperti itu menular sangat tinggi ya. Saat seperti itu kalau ada anak kita yang seperti itu, maka pada waktu itu dia harus pakai masker, kemudian kita pisah. Kita pisahkan, syukur-syukur memang rumahnya besar, bisa beda tempat lah kira-kira, artinya ini kamar sayap sana, ini kamar sayap sini gitu. Oke. Itu 1. Kemudian pada minggu kedua itu namanya fasenya itu dia sudah mulai ada yang namanya penyembuhan, tapi masih fase radang ya, tapi belum penyembuhannya, baru mau mulai. Itu kalau sembuh, tapi kalau berat maka minggu kedua akan jatuh berat. Minggu kedua akan jatuh menjadi penyakit yang berat, oke ya. Kalau itu berat, kalau nggak berat, berarti minggu kedua itu udah mulai turun itu yang namanya gejala-gejala tadi. Itu pun kemungkinan menularnya menurun. Tapi tetap anak kita kalau ada seperti itu, tetap kita pisahkan tadi. Saran saya minggu kedua masih gitu. Nah, adapun minggu ketiga itu sudah recovery. Nah, pada waktu recovery itulah kita tak perlu lagi, intinya kalaupun mau bergaul no problem. Terutama pada waktu recovery itu sebaiknya kita periksakan. Yang paling bagus saya ulangi ya, tolong camkan nih. Ini kadang-kadang sering salah pemahaman. Ciri yang paling bagus itu bukan patokannya, bukan swab. Dimanapun bukan swab. Termasuk saya seorang ahli bidang kayak gini, swab itu menunjukkan adanya asam nukleat. Asam nukleat, apakah itu DNA atau RNA. Kalau dalam virus COVID adanya RNA. Nah, RNA ini bisa potongan-potongannya saja pun, artinya fragmentasi dari virus ini pun bisa terdeteksi. Jadi tetap positif. Maka ada kasus di dunia ini sampai 2 bulan masih positif. Ya, hampir 3 bulan lah, udah berapa itu, lebih dari 60 hari kalau nggak salah. Waktu itu di awal ada ditemui 56 hari. Oke lah, itu masih positif, tapi orang itu ya sudah nggak ada apa-apanya, mau cuma fragmen-fragmen. PCR bisa mendeteksi sampai segitu-gitunya, oke. Nah, tapi kalau yang ini bagus nih, tolong dijadikan patokan kita semua, yaitu ketika kita periksa serologi. Yang kita kenal rapid test, nah makanya rapid test itu atau serologi ini sebaiknya adalah rapid test yang bukan hanya reaktif toh, reaktif non reaktif bukan, tapi harus ada kalau reaktif apa? Nah, saya sampaikan pelan-pelan. Kalau dia reaktif antibody M atau IgM, maka ini fase akut dan itu bisa reaksi silang. Jadi flu biasa, orang kena hepatitis, orang kena infeksi bakteri, itu bisa keluar IgM. Tolong camkan, bisa keluar IgM, makanya dia tidak spesifik, makanya dia fase akut. Makanya kalau orang reaktif IgM, tulisannya adalah baiknya disarankan lanjut ke PCR. Oke, itu. Nah, tapi kalau misalnya tadi anak kita tadi hari ke-14 kita periksa ternyata, bukan swab ya, tapi periksa serologi tadi, ternyata yang positifnya atau reaktifnya adalah IgG, imunoglobulin G atau antibodi G. Kalau IgG ini artinya spesifik, dia hanya dikeluarkan oleh sel yang namanya sel limfosit B, itu spesifik. Jadi kalau IgG kita yakin bahwa ini memang masalahnya tadinya dia terpapar COVID, bukan terpapar bakteri lain, bakteri atau virus lain, tapi COVID. Jadi kalau udah keluar IgG artinya dia overcome, dia sudah mengatasi, sudah bisa mengatasi. COVID. Bahasa kerennya sudah kebal.
Jadi nggak perlu lanjut ke swab. Nah, anak pada posisi yang IgG-nya sudah reaktif ini sudah aman di rumah. Ini artinya kita seperti biasa, tapi tetap aja lah ya, jaga untuk cuman meyakinkan secara psikologi, tetap aja kalau lagi sama-sama ya artinya ya pakai masker gitu ya, nggak apa-apa, itu aja. Sampai kapan? Nggak panjang-panjang, sampainya 21 hari kalau mau aman banget. Kan? Hari ke-21 itu IgG dalam posisi sangat tinggi. Itu alasannya. Jadi semua kita mesti pakai alasan yang jelas ya ilmiahnya. Oke. Demikian. Iya, tapi pertanyaan saya belum dijawab. Bagaimana dengan seisi rumah itu? Oke. Apakah seisi perlu rumah itu ya enggak, seisi rumah itu kalau memang nggak ada gejala dan nggak diperiksa, nggak tahu dia positif negatif ya udah biasa aja. Kan gitu. Dan dia harus terus meningkatkan imunnya tadi ya, Prof ya, dan jadi gini loh, alat makan. Bukan ada patokan gini. Kalau ada sesuatu yang kita tidak tahu atau tapi posisi kita memang nggak perlu tahu, ya nggak usah tahu, kira-kira gitu aja. Iya, dari dulu Profesor ngomong kayak gitu. Benar-benar. Ini sekarang ini banyak yang mohon maaf selalu ngomong jangan-jangan. Nah, udah. Kalau hidup kayak gitu semua ya udah pusing kita kemana-mana ya. Tapi kan Prof, kalau orang yang kerjanya di kantor pemerintah yang misalkan mengharuskan harus ada bukti dari rumah sakit bahwa dia sudah rapid test, sudah swab dan segala macam, itu kan kasihan kan Prof? Ya, paling tidak psikologis. Ya, saya berusaha sebenarnya, saya udah nyampaikan juga. Ini saya sekarang ibaratnya roadshow lah ya, dari kantor ke kantor sekarang. Saya lebih banyak sekarang, karena kemarin sudah saya omong klaster kantor itu sampai hari ini juga masih terus berjalan ya. Sekarang ditambah klaster family lah, ada misalnya gitu. Itu lagi berjalan. Maka saya udah mulai berjalan tuh kemarin juga yang rombongan family ini juga ada yang undang saya untuk konteks gimana sih pencegahan konteks ini. Jadi intinya apa coba? Saya terus sampaikan, apalagi nih kalau di pemerintahan. Kalau di pemerintahan saya bilang bahwa ya diubah sih kebijakan itu. Jangan kita mohon maaf ya, bukan masalah egois nggak egois, tapi intinya kok nggak berdasarkan pada keilmuan yang kuat itu dalilnya. Saya kasih contoh nih, kemarin ada rame-rame masalah happy hypoxia. Happy hypoxia itu baru pada tataran hipotesis, jadi belum teori. Jadi contoh, kenapa kita pakai masker? Itu karena teorinya sudah diketahui, disepakati di seluruh dunia bahwa pakai masker itu ilmiah, pakai masker itu ada manfaat, pakai masker itu terbukti secara ilmiah mampu mencegah kemungkinan droplet masuk ke saluran nafas. Itu namanya teori. Nah, happy hypoxia itu baru hipotesis, baru dugaan. Ya, baru dugaan. Itu pun banyak salah paham. Dikira happy hypoxia itu masalahnya di saluran nafas sampai ke paru-paru, bukan. Masalahnya ada di darah. Yaitu indikator oksigen, asam karbonat, asam dioksida, CO2, karbon dioksida, dan asam basanya darah itu yang jadi problem. Jadi gua lantas kayak digambarkan, mohon maaf, di media di mana ngomongnya itu kok kayaknya bahagia-bahagia aja. Terus saya bahasanya kurang tepat, saya luruskan, saya cari benar istilah itu, ternyata ketemu. Happy hypoxia itu nama lainnya silent hypoxia. Saya memilih silent hypoxia. Silent hypoxia. Jadi karena kalau happy kan bahagia. Ya, kekurangan oksigen yang diem-diem kekurangan oksigen gitu kali Prof ya. Kekurangan oksigen. Jadi kan lebih enak yang ngomongnya. Tapi kalau happy hypoxia kan ujungnya meninggal nih pasien. Ya. Nah, jadi mana ada meninggal happy kan kira-kira begitu ya. Mohon maaf ya, artinya secara umum orang meninggal ya duka cita kan kira-kira gitu. Ya nggak ada yang namanya happy gitu kan ya. Nah, makanya saya memilih istilah silent hypoxia. Jadi kayak gini-gini ini perlu sama juga pemerintah misalnya sekarang masih bahasa kerennya itu antara, kalau bahasa agak kasar tuh orang mau kentut tuh ditahan. Antara mau keluar dan enggak apa, yaitu mau mencabut masalah perjalanan pakai rapid sama swab itu. Nggak dicabut, udah clear padahal bahwa itu nggak ada alasan yang urgent, ya sudah cabut aja. Ya, cuma itu omongan kita nggak apa-apa, kita bebas, kita warga rakyat Indonesia, kita bayar pajak, jadi boleh ngomong-ngomong kayak gini. Iya betul, nggak apa-apa juga kan, supaya juga jelas ya Prof ya. Jadi silent hypoxia, oke.
Nah, penyanyi Yopi Latul itu kan dia meninggal dalam apa istilahnya OTG. Nah, swabnya negatif. Apa iya betul, Prof? Oke, jadi begini. Terus saya ingin sampaikan juga ke masyarakat kita. Intinya begini ya. Dalam penelitian, termasuk saya sendiri sudah melakukan cek and recheck ke PCR di rumah sakit kami, itu ternyata sama, polanya sama. Di teorinya di seluruh dunia gitu, Kementerian Kesehatan ngomong gitu, saya cek di laboratorium juga begitu. Yaitu apa? Ada kira-kira 30% kasus yang miss. Artinya gini loh, saya pernah punya pasien itu semua gejalanya paru-parunya sudah persis gambarannya pneumonia orang COVID, semuanya gambaran COVID lah, udah 100% gambaran COVID. Dokter di PJP penanggung jawabnya juga yakin bahwa itu adalah COVID. Saya lakukan 5 kali pemeriksaan negatif. 5 kali pemeriksaan negatif. Jadi itu yang disebut sebagai miss, yang ibaratnya itu lepas kasus ini. Jadi tadi kalau diomong Yopi Latul atau siapapun lah, misalnya nggak ada gejala kok terus kemudian meninggal apa segala macam, bisa jadi dia positif, tapi di luar kemampuan kita. Itulah makanya sebenarnya sehebat-hebat manusia itu cuma dikasih paling kenceng oleh Tuhan 70% tadi, 30%-nya masih rahasia kan gitu. Betul. Nah, iya. Prof, kalau kita dengar penjelasannya kayak gini kan nggak bingung gitu kan ya? Nah iya memang semua nggak bingung, sekarang tinggal setelah nggak bingung baru milih. Jangan sampai ini kan sekarang ini mohon maaf ya, pilpres, pilgub, pilkada apapun, pil lah masuk pilek apa DPRD itu. Semua kita bingung, memilih bingung. Jadi akibatnya jadilah negara bingung. Nah, coba kalau jelas milihnya enak. Kalau jelas ya, gitu. Nah, Prof, termasuk intermezzo supaya kayaknya ini jangan ngomong sekedarnya aja lah ya. Iya. Nah, sekarang ini tadi saya terima kabar, mungkin Profesor juga udah tahu bahwa Mendagri mengeluarkan surat teguran kepada sedikitnya 70-an bakal calon kepala daerah, apakah itu wakilnya dan segala macam yang jelas-jelas melanggar protokol kesehatan karena mengumpulkan massa ketika pendaftaran. Ada beberapa di antaranya di Sumatera Selatan. Apa komentar Anda? Jadi gini komentar saya itu, mau Mendagri mau DPR yang merancang undang-undang pilkada itu mestinya balik dulu kepada diri masing-masing. Ini loh pertanyaannya. Ini kan apakah pilkada ini perlu sekarang ini di saat pandemi itu dulu kan? Ya, itu satu nih. Yang kedua, kalau memang diperlukan, apa nggak bisa? Wong belajar siswa aja bisa online kok. Masa pilkada nggak bisa online? Kan gitu kira-kira. Kan lebih ringkas itu kan. Jadi kan nggak perlu pula ketemu kita calon-calon yang biasa-biasa aja. Atau beginilah keadaannya. Jadi itu dulu pertanyaan dibalikan ke sana. Yang kedua, kalau namanya protokol, tolong camkan ya pelan-pelan ya saya sampaikan supaya kita jangan sering latah ngomong protokol kesehatan. Saya sampaikan protokol artinya tata cara atau prosedur yang merujuk pada ilmu dan undang-undang. Ulangi. Jadi tata cara atau prosedur yang merujuk kepada ilmu dan undang-undang. Itu. Jadi kalau protokol kesehatan COVID berarti merujuk ilmu tentang COVID dan merujuk pada undang-undang atau peraturan tentang COVID, gitu, rujukannya ke sana. Nah, protokol ini paling tidak sedikitnya ada berapa aspek meliputi. Satu, edukasi. Jadi edukasi itu protokol loh. Jadi kalau contoh misalnya tadi saya nggak bisa ngasih komentar, bisa jadi ini saya punya teman loh, ini asli ini kejadian di Sumsel ini salah satu anggota apa itu? Yang mau pilkada ini apa? Cakada namanya, calon kepala daerah ya. Cakada itu ngomong begini, memang ada ya namanya COVID itu. Coba ngomong gitu. Masya Allah. Nah, jadi artinya ini karena belum edukasi. Jadi siapa yang mesti edukasi? Ya pemerintah lah. Jadi kemarin waktu daftar di KPU, jangan-jangan KPU-nya juga nggak tahu, nggak apa-apa nih, aku ngomong bebas saja lah. Jangan-jangan KPU-nya nggak tahu juga apa itu protokol. Apa ditanya nggak tahu juga. Protokol itu satu edukasi. Yang kedua, yang disebut protokol itu adalah treatment. Jadi kalau udah jelas-jelas positif, saya dengar ada yang
yang positif di Sumsel ini, ya udah dia harus menjalani treatment. Ya udah jangan dipaksakan untuk misalnya pemeriksaan di RSMH apa segala, jangan. Ya udah harus itu udah mutlak, itu baru protokol. Yang kedua ya di treatment. Yang ketiga yang disebut protokol itu adalah 3M. Yang sering akhirnya orang cuma 3M ini ternyata. Yang tadi 2 tadi lewat. 3M ini apa? Masker, cuci tangan, satu lagi adalah menjaga jarak. Itu kan yang disebut protokol. Kalau kita ada kondangan, Mbak Weni, besok saya ada kondangan Sabtu sama Minggu itu ditulis. Kondangan ini menggunakan protokol kesehatan. Kapan saya lihat di situ adalah pakai masker dan cuci tangan, diukur suhu. Ya itu satu protokol aja, tapi edukasinya mana? Tapi apa namanya tadi? Kalau ada treatment ada yang sakit mana gitu kan ya. Jadi jangan mentang-mentang nanti ini karena kerabatnya demam-demam dikit nggak apa-apa lah hadir di pertemuan, ya nggak bisa kan gitu kan. Itu ceritanya. Nah, kemudian yang lain lagi adalah yang terakhir tentang protokol itu adalah menjaga imunitas. Jadi apalagi kalau masalah pilkada ya, kalau misalnya ini jangan sampai ya, saya lihat ya, jangan sampai ada, jangan sampai ada misalnya dulu ada kejadian salah satu calon kepala daerah diperiksa ternyata punya penyakit tapi masih lolos gitu. Akhirnya setelah menang dan menjabat terus wafat karena penyakit itu gara-gara gitu. Jadi kenapa? Orang yang sakit pasti imunitasnya turun. Jadi nggak sesuai protokol gitu. Nah, jadi yang ditegur oleh Mendagri yang puluhan di seluruh Indonesia Raya termasuk Sumsel tadi itu baru teguran untuk 3M. Kalau saya bilang sih ya biasa-biasa aja lah. Kalau lebih mau ekstrim mestinya dari Mendagri evaluasi. Apa perlu sih? Bila perlu online aja kan, anak sekolah bisa. Anak sekolah belum masuk kan? Tapi 30 Prof, tapi kan sampai 30 September di Sumsel daringnya. Iya, itu kan evaluasi, tapi kan orang tua segala macam udah mulai galau. Boleh bersuara. Iya, sulit memang, bukan apa-apa. Saya kasih contoh, daring itu secara pertimbangan untung ruginya, berat bahaya dan manfaatnya lebih berbahaya ketimbang yang langsung. Kenapa? Yang langsung cuma membutuhkan bahwa anak-anak itu sehat, yang sehat boleh hadir, yang sedang ada gejala sakit apapun jangan hadir. Cuman itu syaratnya kalau mau tatap muka. Ya kalau bawa perkara kata Menteri Nadiem supaya izin orang tua ya jelas lah itu hanya prosedur, bukan syarat, namanya prosedur. Kalau yang syarat itu tadi, yang penting hadir itu sehat seperti pemain sepak bola kan main semua sepak bola itu kan, yang sehat ya nggak apa-apa. Nah, sementara kalau belajar di rumah itu memang nggak kena syarat apa, tapi kemudian coba bayangkan anak kurang gerak. Sisip sedikit anak setelah itu minta beliin handphone. Padahal Bill Gates sendiri, ini Bill Gates loh, eyangnya yang punya Microsoft nih. Bill Gates ngomong itu sama yang lain-lain itu. Anak itu layak memegang handphone setelah umur atau kelasnya kelas 10. Kelas 10 itu SMP kelas 2. Anak-anak saya gituin juga. Sekarang anak SD kelas 1 minta dibeliin handphone kan gitu. Alasannya daring. Daringnya paling-paling cuma sampai jam 10. Selebihnya apa? Main game. Nah, itu cerita. Dampaknya negatif banget gitu kan. Coba mikir, bukan masalah pulsa. Kan bukan masalah pulsa ya, pulsa masalah juga, tapi maksudnya bukan itu intinya. Bukan itu intinya, ya. Oke. Prof, tapi gimana bisa ketika berlangsung suatu acara itu edukasi bisa diberlakukan, apalagi misalkan di tempat-tempat yang terpelosok, edukasi ngomongnya susah, edukasi protokol COVID. Iya, jadi harus gini. Kemarin udah ada buku ya, tolong nanti boleh silakan di-download gratis itu dari BNPB, dari nasional itu. Kemarin langsung dari Pak Sahabat ya, yang jenderal Sahabat itu. Tapi Sumsel masuk juga, kita termasuk kontributor untuk menulis pengalaman mengelola COVID di Indonesia itu ya. Itu di buku itu sangat jelas dituliskan tentang bahwa Sumatera Selatan itu punya keunggulan memakai bahasa-bahasa lokal. Jadi Mbak Weni tadi tanya, gimana dusun-dusun pakai bahasa lokal? Jadi contoh, kalau social distancing, physical distancing, itu bahasa orang yang makan burger. Kalau bahasa kita yang di Sekayu di Mano ngomongnya jago jarak. Nah, jadi ngerti dia. Kira-kira
jaga jarak. Jadi ngerti dia kira-kira begitu kan. Contoh lagi misalnya jangan banyak keluyuran, mantep-mantep baik kan kira-kira begitu. Intinya kita pakai bahasa yang bisa dimengerti. Kemudian bisa kok. Terus kemudian tadi untuk misalnya termasuk dari pilkada atau apapun itu. Sebenarnya edukasinya berlaku di mana di awal masalah protokol ini. Gini loh. Kalau mau pertemuan, tanya betul siapa yang penting ketemu saat itu. Contoh misalnya sekarang ini. Sekarang fase pemeriksaan kesehatan calon lagi diperiksa, balon atau calon tidak tahu selamanya itu lagi diperiksa. Yang pentingnya siapa? Yang pentingnya yang mau diperiksa aja, yang lain nggak usah datang, nggak usah nganter-nganter pakai apa kayak gitu kan. Kan ini bukan kampanye ini kan. Nah itu dari awal tuh edukasinya begitu. Yang perlu aja, deh. Itu. Jadi kalau saya pengen minta contoh nih, pengen dapat contoh dari Profesor Yuwono. Bagaimana seorang Profesor Yuwono ketika menghadiri sebuah undangan pernikahan yang akan dihadiri besok dan minggu. Besok saya ada juga, coba saya pengen tahu dulu Profesor Yuwono kayak apa. Aku udah hadir sekarang ini udah 5 atau 6 kali sebelumnya ya udah hadir ya. Satu yang aku harus siapkan dari rumah aku udah tahu. Aku pastikan keadaan aku sehat dan rasanya fit. Jadi kalau nggak sehat atau kurang fit, aku langsung WA aja atau SMS aja ke tuan rumah. Maaf ya, aku nggak bisa hadir, aku keadaannya kurang sehat. Ya, itu aja. Itu satu dulu, pastikan itu dulu. Jadi jangan mikir ini itu dulu. Nah, yang kedua, buat skenario sesingkat mungkin. Saya selalu nanya, acara jam berapa dimulai? 10:30. Oke. Kalau saya kebetulan diminta untuk sambutan atau apa, saya tanya, sambutan saya jam berapa? Gitu. Oh, sambutannya 11:30, Prof. Oke. Jadi saya akan datang 11:15. Gitu. Kemudian setelah sambutan acara selesai saya segera pulang. Itu 2. Yang ketiga, tentu perlengkapan yang paling dipakai minimal ya masker. Cukuplah kita masker itu. Kemudian nanti kita tanya kan di situ biasanya protokolnya agak ketat. Memang artinya pasti misalnya di tempat-tempat meja atau apapun pasti sekarang ini sedikit. Kalau dulu misalnya isinya orang 8, sekarang tinggal orang 4. Kalau dulu isinya 4, sekarang 2. Kira-kira gitu. Itu udah bagus kok. Itu udah bagus. Cuman mohon maaf memang jangan sampai kelupaan. Ternyata kalau di acara-acara itu yang lupa justru pengantennya ya wajar. Lagi seneng kok. Jadi pengantinnya itu saya lihat itu dari saya hadir 5 atau berapa kali ini semua ya dibuka maskernya. Ya nggak kelihatan cantiknya memang sama gantengnya kan. Kemudian dia seneng rame nyanyi lah pulaan. Ya udah kok boleh buat. Tapi kita udah sampai melo-melo kan itu aja. Itu kira-kira tipsnya. Jadi sebaiknya si pengantin tetap bermasker sepanjang acara. Ya enggak, maksudnya artinya ketika dibutuhkan bermasker silakan bermasker. Saat tidak bermasker saat apa? Foto ya jangan bermasker lah ya nanti Mbak Weni ada seorang anak nanya sama bapaknya sama ibunya, yang nikah ini siapa ya? Gitu. Yang menikah ini kok pakai topeng kan gitu kan anaknya. Pasti dia nggak bisa cerita. Oh, ini papa sama mama gimana gitu ya. Zaman pandemi dulu gitu ya. Iya, tapi saat percaya sih anak. Silakan. Oke, jadi yang pertama itu tentu harus dari kita yang akan datang, sehat atau tidak. Ini saya kira sebuah keputusan yang bijak ya Prof ya, karena kita tahu betul. Jadi sebelum datang daripada ngerepotin ya kita ukur diri dulu lah ya. Betul. Prof, gimana dengan tamu yang kan gini nih, ada apa sih istilah anak zaman sekarang tuh teman-teman yang terdekat perempuan tuh apa? Bridal shower. Iya, pokoknya bridal shower itu loh. Kalau kita di Jawa tuh malam midodareni kan gitu ya. Iya, benar. Tapi si teman-teman terdekat ini justru tidak mau bermasker. Iya. Jadi beginilah kalau sekarang ini demi untuk inilah ya bahasa lainnya tuh memang kita semua harus merendahkan hati dan rela untuk aku mau ketemu tapi dengan syarat-syarat begini, sampaikan aja nggak apa-apa ya, mohon maaf lah keadaannya memang masih begitu kan. Jadi intinya memang cara setelah kita paham itu yang paling penting sadar, setelah sadar baru kita bertindak, kira-kira itu. Oke. Prof, ada pertanyaan dari Facebooknya Sriwijaya Pos. Saya Yayano Priyansyah, izin bertanya, sekarang ini yang terbaik bagi setiap keluarga di Indonesia pada umumnya dan di Palembang khususnya
Maksudnya yang paling penting dan utama dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik pribadi maupun keluarga. Apa sih pertanyaannya, Yan? Ya, benar paham, saya paham untuk itu. Oke, sudah, Prof, yang penting paham. Jadi gini maksudnya. Saya mau sampaikan ya, ada beberapa hal, tolong dicatat nih. Satu, tadi sudah saya sampaikan, cuman tadi belum saya kelompokkan. Sekarang saya sebut, obat antivirus belum ada. Obat antivirus belum ada, jadi jangan ngayal-ngayal nanti misalnya apapun itu obatnya loh, belum ada ini, belum ada. Oke. Yang kedua, vaksin belum ada. Bahkan kemarin saya sampaikan di beritanya, jangan nggak nyampe. AstraZeneca sama Oxford di Inggris yang punya vaksin juga tahap 3 fase 3 untuk uji klinis sama dengan Sinovac yang diujikan di Bandung, yang punya AstraZeneca sama Oxford ini dicabut, nggak jadi, batal itu ujinya. Kenapa? Karena satu di antara ribuan relawan itu menjadi sakit. Nah, itu. Nah, ini bagus kalau dalam ini kan namanya masih memang belum vaksin, baru kandidat yang saya teriak-teriak. Kandidat, iya. Kandidat. Jadi kandidat kan memang bisa aja punya efek begitu. Artinya apa? Ini kalau dilanjutkan jangan-jangan bukan satu, nanti banyak orang jatuh sakit. Gitu kan. Nah, saya malah sekarang ini mempertanyakan yang kita ini kemarin, yang relawan-relawan kita ini, apa iya semuanya nih? Tapi biasa orang Indonesia itu segan sih ya ngomong kalau ada apa-apa gitu ya. Iya. Nah, jangan-jangan yang kemarin uji coba yang Sinovac yang di Bandung juga ada yang seperti ini, harus dihentikan, kira-kira begitu. Jadi ulangi ya. Jadi tahap pertama tadi obat nggak ada, vaksin nggak ada, oke. Maka yang bisa dilakukan sekarang adalah satu tadi edukasi. Mana yang terbaik tadi saya edukasi. Nah, edukasi ini nggak usah repot masyarakat. Itu tanggung jawab pemerintah pada setiap level, mulai dari pusat sampai ke kelurahan. Itu tanggung jawab. Ya nggak usah tanya saya gimana cara ngasih tahu Pak Lurah, ngasih tahu Pak Camat itu supaya paham, ya itu urusan bukan saya, urusan pucuk-pucuknya kan, ya, gitu ya. Itu satu, edukasi tanggung jawab pemerintah. Yang kedua, isolasi bagi yang sakit atau yang gejala ringan ya, yang sekarang isolasi mandiri, itu juga tanggung jawab pemerintah. Itu jadi mesti, cuman mohon maaf sekarang ini kita bicara tadi Mbak Weni hari ini tentang klaster keluarga atau family cluster. Salah satu penyebab family cluster itu adalah kata ada isolasi mandiri setelah keputusan Menteri Kesehatan bulan Juli kemarin yang menyatakan bahwa yang positif tanpa gejala atau ringan itu cukup isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri itu harus dipantau ketat oleh puskesmas. Sekarang keadaannya bahasa Palembangnya ndak kuawo. Ndak mampu itu puskesmas untuk mengamati semua orang banyak itu. Akhirnya lolos, akhirnya isolasi mandiri tanpa pengawasan. Itulah bahasa kerennya kayak merembes kayak air, bocor. Gitu. Akhirnya menginfeksi, kira-kira begitu. Nah, itu juga tanggung jawab pemerintah. Yang ketiga, ya, ini baru tanggung jawab kita, mana yang terbaik. 3M. 3M kita bisa lakukan, itu yang terbaik, lakukan 3M. Ya, 3M pun itu nggak usah di mana-mana nak pakai masker, enggak lah. Kata WHO, ini WHO sendiri ngomong nih, yang perlu banget pakai masker itu di 3 tempat, yaitu satu, di tempat ramai. Kedua, di tempat sempit. Ketiga, di tempat tertutup. Nah itu oke. Itu bisa kita lakukan ya, sekali lagi yang 3M bisa kita lakukan, yang terbaik itu. Yang selanjutnya yang terbaik banget untuk kita adalah imunitas. Jagalah imunitas maka kita terbaik. Jadi yang ditanyakan oleh penanya tadi, intinya kira-kira di masa seperti ini sekarang kan gampang apa segala macam, apa yang terbaik untuk kita? Jaga imunitas, selesai. Okay? Jaga imunitas, selesai. Insya Allah selesai. Itu. Oke, Prof. Tapi kan sekarang orang tuh udah kebablasan semua ya, boleh dibilang. Kantor, taruhlah di Jakarta mulai PSBB lagi. Tapi kalau di Palembang kan sudah semuanya berjalan as usual lah. Jadi boleh dibilang protokol kesehatan tuh ya oke lah, jalan sih jalan. Tapi kan nggak optimal juga gitu lah, Prof. Namanya WFH udah nggak ada lagi, boleh dibilang seperti itu.
Ya. Jadi gimana dong? Jadi begini sekarang ini. Sebenarnya kita inilah orang bangsa Indonesia ini bangsa yang pemaaf ya. Pemaaf dan mudah lupa. Nih. Benar. Lupa. Kemarin misalnya kan waktu kampanye Pilpres bahwa kami akan bla 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 bla. Sudah jadi lupa gitu kan. Itu kan, dan kita memaafkan pula. Sama ini. Di awal-awal lagi anget-angetnya kita semua ingat. Mau tidur ingat COVID. Mau makan ingat COVID, ya segala macam lah. Sekarang setelah berlalu sekian lama ya, kira-kira 6 bulan ini, ya udahlah, kayaknya udah lupa, memaafkan lah kira-kira begitu. Makanya saya bilang dari awal, jangan kata orang Palembang itu keia-iaan, ya. Jangan terlalu misalnya, kalau yang di awal terlalu ekstrim ya, ekstrim itu mau ekstrim kanan, ekstrim kiri salah ya, artinya ekstrim kanan itu terlalu lebay, ekstrim takutan banget, ekstrim kiri itu terlalu meremehkan, itu nggak bagus. Saya dari awal ngajarkan moderat, pertengahan aja, yaitu apa? Yaitu waspada dan optimis gitu kan. Ini dipakai waspada terus, tapi pesimis, ya udah ekstrim namanya, atau pesimis terus tapi nggak ada waspadanya loh, optimis terus tapi nggak ada waspada, ya itu meremehkan namanya. Maka kalau kita berjalannya itu waspada dan optimis di pertengahan, insya Allah, istilah bahasa orang Jakarta, lo jual gua beli gitu ya, lo mau tahan berapa lama lo COVID di sini kira-kira gitu kan. Kita jalan terus, bener itu kira-kira begitu ya. Jadi moderat ya. Alon-alon asal kelakon ya, kata orang Palembang beguyur. Nah, semboyan beguyur pakailah ya. Benar. Oke, jadi itulah hal-hal yang bisa kita terima tentang updating klaster keluarga seberapa gawat, dan Profesor memilih atau mengedukasi kita semua kita untuk tetap di jalan yang moderat. Ya, benar. Di jalan moderat ya Prof ya, supaya kita tetap waspada tetapi optimis. Iya, benar. Waspada tetapi tetap optimis. Mudah-mudahan bisa segera berlalu. Prediksi Anda kapan sih? Kalau melihat seperti ini dari kemarin hitungan model matematika, ternyata kita bukan di bagian yang paling bawah. Kalau bagian paling bawah adalah bagian yang sudah sangat terkendali, itu kira-kira berakhirnya bulan 11 atau 12. Oke. Tapi kita berada juga bukan di puncak atau di yang paling atas yang akan berakhir kira-kira pada bulan Agustus atau Oktober tahun depan. Kita kelihatannya berada di bagian yang tengah, tadi itu agak pandemi pun kelihatannya ada moderat-moderatnya. Seperti sekarang kasus yang tinggi kan sebenarnya bukan Indonesia Raya, tapi Jakarta, Jawa Timur, kan kira-kira begitu. Nah, sama di Sumatera Selatan, kasus yang ada sekarang bukan lagi kasus, mohon maaf, Palembang yang mewakili Sumsel, tapi kasusnya sekarang adalah Lubulingga, Muara Enim, dan Pali, kira-kira begitu. Itu sporadik kalau bilang kira. Jadi kita berada di tengah-tengah antara tidak tinggi dan tidak rendah. Ini kemungkinannya akan mereda kira-kira akhir tahun, dan mudah-mudahan insya Allah benar-benar terkendali 1 tahun setelah kita kick off, yaitu Maret 2021. Itu prediksi saya begitu. Tapi prediksi dengan catatan semuanya kita harus paham, usaha yang maksimal, waspada dan optimis, dan jangan lupa satu hal, minta sama yang punya segalanya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman Allah yang bisa ngotak-ngatik ini. Kalau kata Allah besok selesai. Nih, ya kan kira-kira begitu. Oke, sip. Jadi kita sudah mendengarkan penjelasan dan juga pencerahan dari Profesor Yono. Semoga Profesor Yono sehat terus, juga kita semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, waspada dan tetap optimis. Terima kasih banyak ya Prof. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi perbincangan kita dengan Profesor Yono. Semoga ini semua bermanfaat bagi netizennya Sri Pugu TV dan juga tribunsumsel.com. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Pugu TV dan Tribun Sumsel. Bye!